Perkenalkan, nama saya Antoni Sai, NPM 2020455000234, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indah Kasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan sebagaimana tugas dari mata kuliah Teknologi Bangunan, di mana kita akan menjelaskan atau memaparkan salah satu elemen dari bangunan terbangun, yaitu penghawaan yang terdiri dari penghawaan alami dan penghawaan buatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana itu elemen penghawaan alami. Penghawaan alami itu adalah penghawaan yang dihasilkan secara alami, bukan dihasilkan dari alat bantu atau alat elektronik. Penghawaan alami ini difungsikan sebagai salah satu elemen yang penting di bangunan, karena dia tidak memakan energi yang dapat berbayar ataupun energi yang harus dibeli. Elemen atau penghawaan alami ini bisa kita dapatkan melalui bukaan pada bangunan. Bukaan tersebut berupa pintu, jendela dan ventilasi, di mana setiap penempatan ataupun penempatan bukaan di dalam bangunan itu diharuskan atau disarankan untuk tidak secara asal-asalan saja ataupun dilakukan sejajar antar bukaan satu dengan bukaan yang satu, ataupun segaris vertikal ataupun segaris horizontal terhadap bukaan satu dengan yang lain. Karena jika dia memiliki keselarasan ataupun garis lurus berhadapan terhadap bukaan yang satu dengan yang satu, maka penghawaan alami yang masuk ke dalam bangunan tidak bertahan lama ataupun tidak mendiami di dalam bangunan, karena dia langsung masuk dan keluar melalui bukaan tersebut. Untuk mendapatkan penghawaan alami ini, maka kita harus menganalisis dari kebutuhan setiap ruang ataupun penghuni ataupun pengguna dari setiap bangunan ataupun ruang tersebut. Dimana jika saya berikan contoh, jika pada suatu ruang ataupun kamar tidur seorang yang sudah lanjut usia yang menempati ruangan tersebut, maka kita sebagai perancang harus menempatkan ruang yang dibutuhkan oleh pengguna lanjut usia itu di tempat yang dapat terkena atau yang dapat diakses secara langsung oleh penghawaan alami. Contohnya kita menempatkan ruang tidur kamar yang lanjut usia tersebut di depan yang langsung berbatasan dengan ruang luar dari bangunan tersebut, sehingga jendela dapat kita berikan secara bermanfaat terhadap ruang tersebut. Kemudian untuk mendapatkan penghawaan alami ini juga dibutuhkan keselarasan dari bangunan, posisi dari bangunan. Contohnya jika kita memberikan bukaan yang cukup banyak terhadap bangunan ataupun rancangan kita membutuhkan penghawaan alami, maka kita memposisikan bukaan yang banyak di arah mata angin yang terdapat pada bangunan tersebut. Penghawaan alami ini sangat dibutuhkan karena dia memberikan manfaat terhadap bangunan kita ataupun terhadap pengguna jasa ataupun pengguna bangunan yang kita desain tersebut. Karena dia tidak, apa yang seperti saya katakan tadi, dia tidak dibeli hanya
dia adalah energi alami yang dapat dihasilkan dari alam itu sendiri. Kemudian penghawaan alami ini untuk mendapatkannya secara baik ataupun tidak memiliki dampak yang terlalu menimpa kepada kita, baik itu udara yang tidak baik dari polusi udara ataupun macam-macam yang lainnya, maka sebaiknya kita itu di sekeliling rumah atau sekitar rumah menanam pohon sehingga udara yang berada di luar itu sebelum masuk ke dalam ruangan ataupun bangunan kita disaring oleh pohon-pohon ataupun tumbuh-tumbuhan tersebut, sehingga udara yang masuk ke dalam ruang ataupun yang kita hirup itu menjadi segar dan dapat memiliki dampak positif terhadap kita dan membuang hal-hal yang ada dampak-dampak negatif tersebut karena ditanami dengan pohon-pohon di sekitar rumah kita. Kemudian penghawaan buatan juga dapat dibutuhkan dalam rumah, terkhususnya di daerah perkotaan, karena secara geografis di daerah perkotaan maka lingkungannya itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan sehingga sulit untuk mendapatkan tempat bukaan, karena di samping rumah kita terdapat dinding juga ataupun di samping bangunan kita sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang lain, sehingga mau tidak mau kita tidak bisa mendesain ataupun merancang sebuah bukaan terhadap bangunan kita. Nah, untuk itu penghawaan buatan ini dapat dihasilkan dari alat-alat elektronik, secara gampang dari alat-alat elektronik yang ada ataupun yang diperjualbelikan untuk dimanfaatkan oleh penggunanya. Contohnya salah satu yang paling mudah adalah kipas angin, kemudian ada AC. Nah, dari sini memang ada dampak positifnya, yaitu memberikan kehangatan ataupun suasana yang dingin bagi kita penghuni bangunan, sehingga kita betah dan merasa nyaman di dalam bangunan tersebut. Namun di sisi lain kita juga dapat mendapatkan sisi negatifnya, yaitu tadi kita dirugikan dari sistem ekonomi, yaitu kita harus membeli listrik, kemudian kita ada perawatannya juga, kemudian memberikan sisi negatif terhadap kesehatan kita, yaitu jika kita berlebihan memakainya maka kekebalan tubuh kita akan berkurang. Kemudian penghawaan buatan ini secara khusus untuk AC sebaiknya ataupun diharuskan tidak dipakai di ruang terbuka, karena AC ini jika terpakai di ruang terbuka maka dia tidak dingin. Kemudian pada penghawaan buatan ini memberikan kita pandangan bahwa ruang-ruang yang ada di sekeliling kota bisa dimanfaatkan dengan memberikan suasana dingin kepada kita karena ada bantuan penghawaan buatan ini. Meskipun tidak ada ventilasi, hanya sekedar pintu masuk saja di dalam rumah bisa kita huni, karena di dalamnya terdapat penghawaan buatan yang memberikan kita kenyamanan ataupun kedinginan. Kemudian penghawaan buatan ini memberikan juga dampak-dampak yang seperti saya katakan tadi terhadap kita. Jika kita memakainya berlebihan, maka pun sisi ekonominya juga berkurang, sisi ekonominya bertambah, memberikan dampak bahwa nilai ekonomi yang kita pakai bertambah tinggi. Kemudian
penghawaan buatan ini juga tergantung ataupun bergantungan terhadap pemakainya. Jika seperti yang saya katakan tadi dia itu lanjut usia, maka seperti yang kita ketahui orang yang lanjut usia tersebut memiliki banyak gangguan kesehatan, maka dia harus memiliki level ataupun pengetahuan terhadap penghawaan buatan ini. Maka kita pendesain, jika kita memiliki owner seperti itu, maka kita harus mengetahui bagaimana pengguna bangunan tersebut memfungsikannya dengan baik. Penghawaan buatan ini dapat memberikan juga manfaat bagi kita. Jika kita mau memilikinya juga, maka kita harus memiliki uang yang cukup banyak, karena harganya juga terjangkau, cukup mahal. Tetapi untuk mendapatkan kenyamanan tadi kita harus mendapatkannya. Nah, kemudian jika kita memakai AC di dalam ruang, maka secara khusus ruangan tersebut harus tertutup, dan level-level dari bangunan yang level-level dari kedinginannya itu harus diatur sedemikian sebagaimana fungsinya. Kemudian di setiap ruang yang kita desain, seperti yang saya kasih contoh tadi, jika dia lanjut usia maka levelnya akan mudah. Selanjutnya jika dia itu masih di bawah umur ataupun masih lanjut usia, sama juga pengfungsiannya, maka levelnya harus tidak melebihi batas minimum. Kemudian untuk mendesain penghawaan buatan di dalam ruang publik, maka kita harus mengetahui luasan-luasan dari bangunan-bangunan ataupun ruang-ruang yang kita desain itu, sehingga penghawaan buatan dapat difungsikan dengan baik. Nah, dari kedua ini kita dapat menyimpulkan bahwa penghawaan alami lebih baik daripada penghawaan buatan jika kita dapat menjangkaunya dengan baik. Contohnya, jika di daerah perkotaan kita bisa memberikan bukaan lebih banyak, maka pun suasananya dingin, dan juga jika kita dapat memiliki lingkungan yang ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang baik, maka hawa alami ini dapat kita ciptakan tersendiri melalui tumbuh-tumbuhan seperti yang saya katakan tadi, dan hasilnya pun dapat memuaskan dan menyehatkan kita dan memberikan suasana yang senang dan nyaman terhadap kita sebagai penghuni bangunan tersebut. Sebaliknya, jika kita memfungsikan ataupun memakai penghawaan buatan, maka banyak sisi negatifnya yang kita dapat. Tapi apa boleh buat jika bangunan ataupun letak bangunan kita, seperti yang saya katakan tadi, berdempetan dengan bangunan yang lain, sehingga kita tidak dapat membuka ataupun memberikan ventilasi terhadap bangunan kita. Hanya terdapat pintu saja di dalam bangunan kita, maka ya secara otomatis udara yang dari luar tidak bebas masuk ke dalam bangunan kita, ataupun tidak bebas, hawa yang ada di dalam ruangan juga tidak bebas untuk keluar, ataupun udaranya silih berganti untuk mendapatkan atau memberikan kenyamanan, kehangatan bagi pengguna bangunan tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir kata saya ucapkan
Terima kasih.